Yuk, dukung dakwah ini dengan subscribe, like, dan share. Semoga jadi amal jariah. Semoga setiap klik subscribe menjadi pahala yang terus mengalir. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pagi ini di Bruk Londo. Kembali kita melanjutkan kajian rutin. Saya mengira panitia lupa kalau ini pekan kelima. Tapi panitia mengingatkan, ya jawabannya insya Allah. Dan karena kajian kita tematik, insya Allah di kesempatan pagi ini kita mau bincang-bincang tentang nasihat pasca Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu buku yang ini ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab. Judulnya Lataiful Ma'arif Fima Limawasimil A'mal. Judulnya Lataiful Ma'arif, penjelasan tentang musim-musim beramal. Dan buku ini memuat tentang aneka amalan sepanjang 1 tahun berdasarkan kalender Hijriah. Sehingga beliau membahas di situ mulai dari bulan Muharram sampai bulan Dzulhijjah. Bulan Muharram itu ada kejadian apa berkaitan dengan masalah amalan, kemudian keutamaan-keutamaannya, lalu hal-hal apa yang dianjurkan dan seterusnya. Pindah ke bulan Safar, pindah lagi ke bulan Rabiul Awal sampai bulan Dzulhijjah. Karena itu kalau kita ingin tahu amalan-amalan sunnah sepanjang tahun, di antara referensi yang bisa digunakan adalah buku ini, Lataiful Ma'arif. Dan setahu saya buku ini sudah diterjemahkan, cuman saya lupa nama judul terjemahannya. Mungkin nanti bisa ditanyakan ke ke toko-toko buku ya. Terjemahan Lataiful Ma'arif karya Ibnu Rajab. Dan beliau, setahu saya buku ini mungkin untuk pertama kali yang ditulis oleh para ulama berkaitan dengan kumpulan amal sunnah berdasarkan waktu masing-masing bulan. Sehingga ini cukup mudah dijadikan sebagai panduan untuk mengenali amalan di masing-masing bulan Dzulhijjah. Selanjutnya, kita tahu bahwa seorang muslim ketika selesai beramal bukan berarti semua tugas dia selesai. Karena kita diperintahkan untuk selalu siaga beramal pasca beramal. Sebagaimana yang Allah firmankan, fa idza faraghta fansab. Apabila kamu selesai beramal, fansab, maka siagalah untuk beramal. Para ulama masa silam seperti itu sikapnya. Sehingga selesai Ramadan, mereka itu siaga untuk Ramadan berikutnya. Maka kesiagaan itu menyebabkan suasana batin mereka tidak pernah putus untuk selalu punya keinginan beramal. Kalau kita kan tidak demikian ya. Begitu selesai Ramadan, kaya manu ucul, langsung meliber ning di, seolah-olah kita baru saja lepas dari sebuah beban yang berat. Sehingga banyak orang yang merasa bahagia kalau Ramadan sudah selesai. Jenengan lebih seneng pundi, Pak? Saat awal Ramadan atau saat ujung Ramadan? Lebih seneng mana suasana hatinya? Begitu pertama kali ketemu Ramadan, wah, besok Ramadan. Atau besok bodoh, lebih seneng mana? Lebih seneng?
pas besok bodoh. Sehingga kita merasa bahagia dan senang bukan karena hari rayanya. Hari rayanya mungkin bagi kita udah sering. Ya mungkin suasana hari raya kurang lebih seperti itu. Tapi lebih kepada banyak di antara kita begitu selesai Ramadan kita bahagia. Kita bahagia karena kita selesai beramal. Ada yang senang karena dia sudah melepas semua tanggung jawab amalnya. Wes rampung, sing biasanya ra entuk saiki entuk, yang dulu ndak boleh sekarang jadi boleh. Dia senang. Karena dia merasa keberatan ketika beramal. Dan mungkin kita berada di dominan bagian itu. Kita merasa berat ketika kita beramal. Sholat raweh, begitu sudah masuk witir, diumumkan sama imam, monggo witir 3 rakaat. Rasanya pripun? Plong amat. Tapi begitu takbiratul ihram rakaat pertama sholat raweh, kok seado? Karena kita menganggap itu sebagai sebuah beban. Makanya bagi mereka yang tidak bisa menikmati amal, adanya amal itu jadi beban. Untuk itulah kita diajarkan dalam Al-Quran, fa idza faraghta fansab. Kalau kamu sudah selesai beramal, selalu siaga untuk beramal. Dan Al-Mu'alla bin Fadl rahimahullah pernah menyampaikan bagaimana kondisi para ulama di masa silam. Beliau mengatakan, kanu yad'una Allah sittata ashhurin ba'da Ramadan ayataqabbala minhum. Orang-orang soleh di masa silam, mereka berdoa kepada Allah selama 6 bulan pasca Ramadan agar Allah menerima amal mereka. Anda bisa bayangkan ya, berdoa selama 6 bulan agar ibadahnya di bulan Ramadan diterima oleh Allah. Wa yad'una sittata ashhurin, dan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan ayyuballighahum Ramadan, agar Allah mengantarkan mereka untuk bisa ketemu Ramadan. Jadi setahun cuma dibagi 2 berkaitan dengan bagaimana cita-cita orang di masa silam untuk menjaga amal Ramadan. Pasca Ramadan 6 bulan isinya berdoa agar amalnya diterima. 6 bulan sebelum Ramadan isinya doa agar bisa ketemu dengan Ramadan. Masya Allah. Mungkin kita nggak pernah kayak gitu. Itulah yang dimaksud bagaimana seseorang itu punya situasi siaga amal. Sehingga selesai beramal, semoga nanti akan ketemu musim beramal berikutnya. Fa'idha faraghta fansab. Kalau kamu sudah selesai beramal, maka siagalah dirimu untuk beramal. Nah, berlatih untuk bisa seperti ini memang berat. Karena tadi ya, banyak di antara kita yang ketika selesai beramal seolah kita ini melepas beban. Karena kita ketika beramal merasa tidak nyaman, kita keberatan dan seterusnya. Selanjutnya, bagaimana caranya agar kita bisa selalu siaga amal? Yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, seorang muslim ketika dia siaga amal itu berarti dia siap untuk menerima amal berikutnya. Nyadong dawuhe Gusti, kapanpun Allah kasih kita perintah, sami'na wa ata'na, siap untuk diamalkan. Itulah siaga amal. Bahwa seorang muslim diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia sudah memiliki niat untuk beramal saleh. Sebagaimana yang pernah disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Man hamma bil hasanati falam ya'malha kutibat lahu hasanatun kamilah." Apabila ada orang punya keinginan untuk beramal saleh, kemudian dia enggak jadi mengamalkannya, maka tercatat untuknya 1 pahala. Sehingga baru sebatas punya keinginan untuk beramal baik, beramal soleh, sudah menghasilkan apa? Pahala. Oleh karena itu, ketika seseorang itu beramal, maka perhitungan pahalanya dimulai sejak niat. Contoh, ada orang puasa sunnah, misalnya ya, puasa 6 hari di bulan Syawal. Saat waktu subuh dia masih ragu, poso ora ya, poso ora ya.
Arab takon bojone kok isin. Bahkan bisa jadi misalnya bapak-bapak sudah berangkat ke masjid dalam posisi masih ragu, puasa ndak. Ketika pulang tanya ke istrinya, sampean poso? Aku poso. Yes, nek aku tak melu poso. Itu baru pulang dari masjid jam 6 pagi. Dia punya niat puasa sunnah Syawal dari sejak jam 6 pagi. Padahal mungkin ketika berangkat ke masjid dia sudah punya beberapa rencana. Engko nek ra poso arep ngene. Engko nek poso ya ra sida kabeh. Gitu. Begitu sampai rumah tanya ke istrinya, poso ora? Poso. Ya wis aku tak melu poso. Baik. Sejak kapan terhitung dapat pahala puasa? Sejak jam 6, sejak niat. Sehingga orang ini sejak niat dia baru terhitung dapat pahala puasa. Walaupun puasa itu dari mulai subuh sampai maghrib, tidak ada puasa kok kurang dari waktu ini. Tapi nilai pahalanya dihitung dari mulai sejak dia niat. Karena puasa sunnah niatnya boleh menyusul. Yang penting sebelumnya dia belum makan atau minum. Baik. Sehingga sepanjang dia belum punya niat, andaikan niatnya itu baru bulat jam 9 pagi, tekadnya baru bulat jam 9 pagi, maka perhitungan nilai pahala baru dihitung sejak jam 9. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu harus diiringi dengan niat, dan apa yang dilakukan oleh seseorang, apa yang didapatkan oleh seseorang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Contoh yang lain. Ada orang punya lahan atau punya gedung. Lalu gedung itu dipakai oleh masyarakat untuk kegiatan keagamaan. Untuk pengajian, kadang untuk sholat jamaah, kadang untuk kegiatan keagamaan yang lain. Dah? Pemiliknya hanya mengizinkan, monggo nih alap dinggo monggo. Silahkan kalau mau pakai, yang penting pokoknya untuk kegiatan keagamaan. Pemiliknya cuma mengizinkan. Pertanyaannya, apakah beliau dapat pahala wakaf? Apakah dapat pahala wakaf atau tidak? Nggih? Dapat pahala wakaf atau tidak, Pak? Tergantung dari niatnya. Sehingga jika maksud beliau hanya meminjamkan untuk dipakai kegiatan sosial keagamaan, belum ada niat untuk wakaf, maka belum ada perhitungan pahala wakaf. Tapi kalau beliau sudah bulat, ya sudahlah, aku ketoknya gak wis ra butuh, ini mau saya wakafkan biar nanti jadi aset umat milik kaum muslimin. Sejak beliau niat wakaf, maka sah dapat niat pahala wakaf. Ya. Jadi kira-kira ini sudah diwakafkan belum, Pak? Pribon? Insya Allah. Maksudnya baru rencana atau sudah bulat? Sudah dari awal diwakafkan ini. Masya Allah. Ya. Sehingga Bapak Ibu sering kegiatan kajian di sini ya. Dan ada beberapa kegiatan-kegiatan sosial keagamaan di sini. Kalau ini sudah diwakafkan, maka beliau pemilik dari tempat ini kemudian mewakafkannya sudah mendapatkan pahala wakaf. Baik. Sebab yang namanya pahala terhitung sejak orang itu punya niat. Maka kalau seorang muslim siaga beramal, dia akan berada di posisi niatnya nggak putus. Walaupun momentumnya selesai, tapi niatnya nggak putus. Niat tidak putus ini yang menyebabkan dia selalu bisa mendapatkan pahala. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyia-nyiakan usaha apapun yang dilakukan oleh hamba sebagai pengantar amal walaupun yang bersangkutan belum beramal. Sebagai contoh ya, kalau Anda masuk masjid setelah adzan kemudian nunggu iqomah, kok nggak komat-komat, tapi kita cuma duduk saja di dalam masjid, apa yang kita dapatkan? Kita mendapatkan pahala sholat. Kenapa dapat pahala sholat? Karena kita sedang menunggu sholat, siaga untuk sholat. Kapan pun iqamah, saya sholat.
Tapi karena ini kok nggak iqomah ya saya tunggu sampai iqomat. Maka orang ini karena menunggu sholat, dia mendapatkan pahala sholat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi SAW menyebutkan keutamaan orang yang berangkat ke masjid untuk sholat jamaah. Lalu kata beliau, wa kana huwa fis salati ma damatis salati tahbisuhu. Dan orang ini mendapatkan pahala seperti pahala orang yang sholat selama dia sedang menunggu sholat. Dia mendapatkan pahala sholat walaupun orangnya cuma duduk, walaupun mungkin orangnya cuma ketak-ketik main HP, tapi karena dia siaga untuk sholat, maka tetap dapat pahala sholat. Ya. Pernah satu ketika saya mampir di sebuah masjid. Kalau berdasarkan jam umumnya waktu sholat di daerah itu, jam 12 itu seharusnya sudah qomat. Ternyata di situ jam 12 belum qomat. Adanya sesuai dengan masjid yang lain, tapi jam 12 belum qomat. Ada pengumuman ditulisi qomat jam 12.30. Sehingga alarm itu udah bunyi tapi nggak qomat. Karena qomatnya ada tulisan untuk duhur qomat jam 12.30. Sebagian di antara jamaah ada yang sudah muni-muni gendang qomat. Ada yang malah meninggalkan masjid pindah ke masjid yang lain karena terlalu lama nunggunya, setengah jam lagi baru iqomat. Sudah ada pengumuman tertulis qomat untuk duhur jam 12.30. Sehingga lama sekali nunggu di situ. Nah, saya waktu itu juga sempat mau pindah masjid. Cuman ada salah satu di antara jamaah yang mengingatkan, sudahlah sabar saja kalian di sini. Kamu dapat pahala sholat walaupun kamu nggak sholat. Makdek betul nih. Udah duduk lagi. Kamu dapat pahala sholat walaupun kamu tidak sholat. Sehingga kita cuman diam saja nunggu, entah main HP atau cuman diam saja duduk. Karena kita sedang nunggu sholat, terhitung dapat pahala sholat berdasarkan hadis riwayat Bukhari tadi. Wa kana fi salatin makanatis salatu tahbisuhu. Dia mendapatkan pahala salat selama salat itu menahan dia untuk tidak keluar dari masjid. Itulah bentuk siaga amal. Sehingga orang yang melakukan tindakan siaga amal, dia diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dia tertunda atau gagal melakukan amal itu. Ada bapak-bapak usianya sudah 60 tahun. 60 ke atas, 60-an. Kemudian beliau baru saja daftar haji reguler. Semua anaknya itu protes. Buat apa-apa daftar haji reguler. Bapak yuswane wis swidak munggah. Daftar haji reguler. Nunggu pinten tahun? 30-an tahun. Napa bapak arep haji umur 90 tahun, umur 80 tahun. Ya nek nyandak umur segitu. Udahlah uang nganggur 25 juta itu ditarik saja. Sayang kan? Uang nganggur sebanyak 25 juta. Namun Masya Allah, apa jawaban sang bapak? Aku tidak akan membatalkan. Aku tidak akan narik dana itu. Kalaupun saya mati dan belum sempat berangkat haji, maka aku mati dalam penantian. Mati dalam penantian. Sampun menggah haji dereng, Pak? Sampun. Alhamdulillah. Kalau Bapak belum pun daftar? Sampun. Belum. Semoga dimudahkan untuk bisa daftar ya. Sehingga barangkali teman-teman tidak perlu berpikir terlalu jauh. Aku nek daftar apa ya keturutan. Wong se adoh kaya ngono. Uang itu tidak akan hilang. Kalaupun misalnya kita sudah daftar, terus kita meninggal, dana itu hilang enggak, Pak? Tidak. Lari kemana? Dikembalikan kepada keluarga, pihak ahli waris. Sehingga andaikan ahli waris kita yang berangkat menggantikan orang tuanya, apakah orang tuanya dapat pahala? Jelas dapat. Karena dana itu milik orang tuanya yang kemudian diwariskan untuk kegiatan ibadah anaknya. Andaikan 25 juta itu ditarik jadi duit, terus bapaknya mati jadi warisan,
dibagi-bagi sama anak. Engko ana sing dadi rokok, ana sing dadi apalagi dinggo healing, dinggo mancing, hanya untuk habis untuk jalan-jalan, nomor duit ke wong tua sebagai warisan. Tapi ketika dia bertahan sebagai porsi haji, yang kemudian pemilik pertamanya mati, maka turun kepada anak, tidak berubah jadi porsi haji. Tetap tidak berubah dari porsi haji, tetap jadi porsi haji, kemudian nanti terlaksana sebagai ibadah. Makanya terkadang walaupun misalnya sudah haji plus, alhamdulillah kemarin sempat haji plus, tapi yang reguler suwe Pak, nggak usah dibatalkan, biarkan saja. Kalau misalnya nggak sempat terlaksana karena terlalu jauh, itu nanti akan jatuh ke ahli waris, dan ketika jatuh ke ahli waris, maka yang berangkat haji siapa? Ahli waris, anak, sehingga orang tua tetap mendapatkan pahala. Karena banyak orang yang kadang dia mulai pesimis ya. Apalagi kemarin sempat ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa haji tidak wajib untuk orang Indonesia disebabkan waktu tunggunya yang demikian lama. Akhirnya banyak yang ditarik dananya. Ya ditarik itu berarti membatalkan semuanya, niatnya batal, kemudian siaga beramalnya batal, dan dia mungkin akan kesulitan untuk bisa berangkat haji. Karena jalur di Indonesia hanya itu. Kalau nggak reguler plus, dan sama-sama harus nunggu, hanya saja waktu tunggunya beda. Baik. Selanjutnya, pada posisi ketika orang itu punya siaga niat, hakikatnya suasana batinnya seperti yang dialami oleh para sahabat. Coba saya ajak Bapak Ibu untuk membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Ada di surat Al-Ahzab ayat 23. Allah menceritakan tentang kondisi para sahabat. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih. Di antara orang mukmin ada beberapa orang yang mereka membuktikan, membenarkan komitmen dan janji dia di hadapan Allah. Karena ada orang yang punya komitmen tertentu, punya janji tertentu di hadapan Allah, tapi kadang tidak dibuktikan. Allah memuji para sahabat di surat Al-Ahzab ayat 23. Ada beberapa orang mukmin yang mereka membuktikan, membenarkan komitmen dan tekad mereka di hadapan Allah. Faminhum man qada nahbah. Di antara mereka ada yang sudah menunaikan hajatnya. Wa minhum may yantadhir. Dan di antara mereka ada yang masih dalam penantian. Wa ma baddalu tabdila. Dan mereka tidak pernah berganti niat. Maksudnya apa sih Pak? Surat Al-Ahzab ayat 23. Ini berbicara tentang bagaimana situasi batin para sahabat. Para sahabat itu punya keinginan kuat mati di medan jihad. Banyak di antara mereka yang punya keinginan pengen mati di medan jihad. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, keinginan mereka untuk mati di medan jihad ini dibuktikan. Dengan cara apa? Ikut dalam kegiatan jihad. Sebagian di antara mereka mangqadha nahbah, ada yang sudah berhasil menunaikan hajatnya. Berhasil menunaikan hajatnya dengan dia berhasil mati di medan jihad. Lalu kata Allah, wa minhum may yantadhir, dan sebagian di antara mereka ada yang masih nunggu giliran mati di medan jihad. Nunggu giliran mati di medan jihad. Kata Allah, orang yang kedua ini wa ma baddalu tabdila. Mereka enggak pernah ganti niat. Pak, sedang ada pembukaan donasi wakaf untuk pembebasan lahan masjid. Neng di Mas, neng kono Pak. Ya muga-muga nek aku mampu, aku iso melu Mas. Ya, dia punya keinginan untuk ikut, ngomongnya seperti itu.
tapi lama nggak nyumbang. Setelah itu tiba-tiba datang ke panitia, Pak, saya mau ikut nyumbang. Pangapunten Pak, sudah tutup, sudah memenuhi. Kira-kira seneng atau senep? Wes sudah termenuhi Pak ya? Ya sudah Pak, alhamdulillah. Kira-kira seneng apa senep? Hah? Umumnya orang Pak? Hah? Seneng, alhamdulillah duitku ra kelong. Masjid wis bangun gini kok. Masjidnya sudah berdiri. Ternyata sudah banyak donatur. Nah, kenapa kamu kemarin yang sudah ngomong seperti itu nggak segera? Dan mungkin dia berubah niat. Nah, karena ini sudah terlanjur terbangun, ya rasido. Sehingga duit itu tidak dia taruh di kegiatan wakaf yang lain, tapi dikembalikan untuk kepentingan pribadinya. Baddalu tabdila, dia mengubah niat. Orang soleh di masa silam gak kayak gitu. Ketika dia punya komitmen untuk beramal soleh, kemudian ternyata dia tidak mendapatkan kesempatan itu, mungkin karena belum waktunya atau karena faktor yang lain, tapi mereka gak geser niat. Yang mereka lakukan apa? Mereka tetap pasang niat, kalau ada kesempatan berikutnya saya tidak boleh ketinggalan. Wa ma baddalu tabdila. Mereka tidak akan mengubah niat. Ada sebagian orang misalnya mau ikut donasi iftar di sebuah masjid, dibuka total dana yang dibutuhkan 130 juta untuk iftar selama 1 bulan. Ya, sesuk aku nek ndek duit tak melu nyumbang. Ndak? Sampai tanggal 15 Ramadan, 20 Ramadan ra metu-metu duite. Begitu tanggal 28 Ramadan, seiso ora nyumbang. Wis Pak, wis tutup. Duite wis tutup, Pak. Ya wis alhamdulillah. Sehingga dia mengubah niat. Ketika dia mengubah niat, batal. Itulah kondisi ketika orang punya siaga amal tapi nggak serius. Dia tidak membuktikan apa yang sudah menjadi komitmen dia ketika beramal. Itu kualitas hati kita. Kalau kualitas hatinya para sahabat, begitu mereka gagal beramal, mereka tidak putus niatnya. Mereka siaga, kalau nanti ada kesempatan saya akan segera lakukan. Ya. Kita mungkin sering ya ketinggalan beramal, tapi kita biasa saja, nggak ada perasaan. Ya nanti kalau ada kesempatan berikutnya saya jangan sampai ketinggalan. Sehingga bagi kita ya sudah ketinggalan amal, ya sudah ketinggalan. Sahabat tidak demikian. Ketika ketinggalan amal, maka mereka siaga. Kalau nanti ada kesempatan berikutnya, jangan sampai ketinggalan lagi. Nah, ayat ini itu berbicara tentang seorang sahabat. Beliau adalah pamannya Anas bin Malik. Namanya Anas bin Nadhr. Sama, namanya sama ya, antara keponakan dengan paman. Anas bin Malik itu kakeknya namanya siapa? Nadhr. Anas bin Malik bin Nadhr. Sahabat ini namanya Anas bin Nadhr. Berarti apanya Malik? Saudaranya Malik. Nadhr punya anak Malik, punya anak Anas. Malik ini punya anak Anas yang jadi sahabat. Nah, Anas bin Nadhr ini juga sahabat. Sahabat Anas bin Nadhr, beliau itu tidak ikut perang Badar. Karena pada waktu peristiwa perang Badar, Rasulullah SAW tidak memobilisasi kaum muslimin, tidak mewajibkan kaum muslimin untuk ikut. Beliau ngasih pilihan, yang mau ikut silahkan, yang nggak ikut silahkan. Karena tujuan waktu itu apa, Pak? Tujuan utama beliau berangkat ketika menuju Badar itu ngapain? Ya, dalam rangka mencegat kafilah dagangnya Abu Sufyan, sehingga tidak ada niat untuk berhadapan dengan pasukan musyrikin. Nah, saat niatnya untuk mencegat pasukan atau kafilah dagangnya Abu Sufyan, maka mereka tidak membawa perlengkapan yang sebagaimana layaknya perlengkapan perang.
Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa tawadduna anna ghaira dzati syaukati takunu lakum." Kalian berharap agar yang kalian temui adalah ghaira dzati syaukah, orang yang tidak membawa senjata. Maksudnya adalah kafilah dagang. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Nabi SAW berharap yang ketemu dengan beliau dan pasukan beliau adalah kafilah dagang, tapi ternyata dipertemukan oleh Allah dengan apa? Pasukan perang. Akhirnya terjadilah perang Badar. Dalam situasi jumlah kaum muslimin sedikit dan senjatanya tidak lengkap. Banyak sahabat yang gak ikut. Jarak antara Madinah dengan Badar kurang lebih 100 kilo. Sehingga butuh waktu yang cukup lama untuk melakukan perjalanan ke sana. Maka saat 300 sekian belas orang itu berhadapan dengan orang musyrikin, gak sampai ada kesempatan untuk ngabari orang di Madinah, tambah jumlah pasukan. Akhirnya dihadapi apa adanya. Anas bin Nadhr gak ikut dalam peristiwa perang Badar, dan beliau merasa sedih. Sampai beliau bertekad, kalau nanti ada perang berikutnya, saya harus ikut. Itulah yang dikatakan oleh Allah, rijalun minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih. Di antara orang yang beriman ada orang yang membenarkan apa yang menjadi komitmen dia di hadapan Allah. Faminhum man qada nahbah, ada yang sudah berhasil menunaikan hajatnya. Wa minhum may yantazir, dan ada yang masih di masa tunda. Mereka masih dalam penantian. Baik. Kata Anas bin Nadhr, Anas bin Malik mengatakan, Ammi Anas bin Nadhr summiyat bihi lam yashhad ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yauma Badrin. Pamanku yaitu Anas bin Nadhr, beliau tidak ikut perang Badar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasyaqqa alaihi, dan beliau merasa sedih dengan itu. Wa qala, lalu beliau mengatakan, awwalu masyhadin syahidahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghayyabtu anhu. Perang pertama yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam aku enggak ikut. La in arani Allahu masyhadan fima ba'du ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yarinnallahu ma asna. Kalau nanti akan ada peristiwa perang berikutnya bersama Rasulullah SAW, Allah akan melihat apa yang aku lakukan. Allah akan melihat apa yang aku lakukan. Akhirnya terjadilah perang pasca Badar. Perang apa namanya? Uhud. Anas bin Nadhr ini maju. Saat beliau maju ketemu dengan Sa'ad bin Mu'adz. Lalu Sa'ad bin Mu'adz tanya, mau kemana kamu? Wahai Sa'ad bin Mu'adz, aku mencium aroma surga di bawah gunung Uhud. Masya Allah. Akhirnya beliau wafat di medan jihad perang Uhud. Sehingga beliau tidak pernah mengganti niat, dipuji oleh Allah, wa ma baddalu tabdila. Wallahu ta'ala alam. Nah, kita barangkali tidak bisa seperti mereka, tapi setidaknya belajar untuk meniru mereka kita lakukan dengan cara berusaha untuk siaga amal. Bagaimana agar kita bisa punya niat dan keinginan untuk siaga amal pasca beramal. Walaupun nanti ternyata gagal misalnya, tapi Allah akan tetap memberikan pahala selama orang itu punya niat. Wallahu ta'ala alam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Mengingat jamaah sudah mulai gak kuat untuk mendengarkan lama-lama. Insyaallah. Kemampuan maksimal orang mendengarkan pengajian yang monoton itu berapa lama? Nah, 19 menit atau 20 menit. Makanya kalau lebih dari itu perlu gebrak meja. Baik, ada sisa waktu. Barangkali ada yang mau disampaikan, kami persilahkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Monggo Pak, silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Investornya B. Ya. Sudah ada bagi hasil sebelumnya. Ya. Ya. Baik, ini ada pertanyaan tentang masalah permodalan ya. Pada prinsipnya begini. Dalam akad investasi dan permodalan yang syar'i, modal itu tidak boleh dijamin. Itu prinsip. Karena yang membedakan antara modal dengan utang adalah posisi jaminan. Kalau modal itu dijamin, wes pokoknya engkau mau badi, mau rugi, mau untung, mau gagal, modalmu tak balik no, utuh, selamat pokoknya. Maka akadnya jadinya utang, bukan investasi. Dan kalau akadnya akad utang, tidak boleh ada bagi hasil. Karena bagi hasil dalam akad utang hukumnya dilarang. Paham ya? Oleh karena itu, jika ada investasi dan di situ ada resiko yang nanti akan ditanggung bersama, maka akad investasinya sah sebagai akad investasi yang syar'i. Selanjutnya, bagaimana kalau terjadi resiko kemudian mau digantikan oleh pengelola? Resiko itu ada dua. Pertama, resiko yang timbul karena keteledoran pengelola. Untuk resiko yang timbul karena teledor pengelola, maka ya, pengelola wajib ganti rugi karena teledor. Berarti kebalikannya yang kedua, resiko yang timbul bukan karena keteledoran pengelola, bisa karena force majeure atau karena yang namanya usaha juga bisa untung bisa rugi, maka pengelola tidak harus ganti rugi dan bahkan dia tidak boleh berkomitmen untuk ganti rugi karena resiko ini di luar keteledoran dia. Pengelola sudah berusaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku, SOP yang ada, tapi tetap rugi. Ya sudah, mau gimana lagi? Udah? Terus batasan teledor itu kayak gimana? Apakah cukup, oh ini kamu teledor, selesai? Atau ada batasan teledor? Batasan teledor itu ada dua ya. Bapak ingat-ingat ya. Melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Yang kedua, tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Paham ya? Melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan, ini namanya ta'addi. Ta'addi itu bertindak melampaui batas. Misalnya, invest ternak kambing. Kambingnya ditumpai, dinggo balapan lari misalnya. Maka sikap seperti ini masuk kategori teledor. Karena yang namanya kambing itu normalnya tidak ditumpai. Kambing ditumpai nggak Pak? Dinaikin nggak kambing? Tidak. Sehingga karena dia nunggangi kambing, bahkan dipakai untuk lomba dodosan kambing, sehingga kambingnya sampai luka, cacat, mati misalnya. Perbuatan dia teledor dari sisi dia melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Atau yang kedua, tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Seharusnya yang namanya kambing jantan dengan kambing jantan yang lain dipisahkan. Ini diawor Pak. Diawor jadi siji, sehingga dodos-dodosan sampai kambing-kambing yang kecil mati karena dikabrui kalau kambing yang gede. Dan itu dibiarkan saja. Maka pengelola di sini teledor sehingga dia wajib harus ganti. Untuk itu perlu dilihatnya sebab kerugiannya itu keteledoran pengelola ataukah tidak. Kalau pengelola teledor ya harus ganti rugi.
Kalau tidak perlu ganti rugi. Wallahu alam. Nggih. Pun jawab? Monggo. Ada lagi yang mau disampaikan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang telah kita pelajari. Allah jadikan apa yang kita pelajari sebagai ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil